Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan Mapping Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi, baik tips, share pengalaman pribadi ataupun juga berbagai ilmu tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ataupun informasi juga pengalaman saya tentunya tentang ini perkebunan kopi. Jadi kita akan berbagi tentang cara meningkatkan produktivitas kopi setiap tahunnya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti perkembangannya ataupun konten terbaru dari channel saya. Yang belum bisa subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mengetahui konten terbaru dari saya, dan juga tentunya membantu berkembangnya channel YouTube saya, teman-teman. Baik, langsung saja. Jadi cara meningkatkan produktivitas kopi setiap tahunnya itu ada beberapa macam yang harus kita ketahui ya, teman-teman. Jadi tentunya kita harus merawat ataupun melakukan sesuatu pada pohon kopi tersebut. Yang pertama yaitu kita melakukan penyambungannya, teman. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tentunya kita melakukan penyambungan, baik untuk pohon kopi baru atau yang baru kita tanam yang usianya sekitar 1-2 tahun kira-kira sudah siap sambung. Itu untuk dilakukan penyambungan pada pohon kopi tersebut. Misalnya kan kayak gini, teman. Ini contoh pohon kopi kurang lebih usia 1,5-2 tahun ya, kurang lebihnya. Ini kayaknya 2 tahun HST ya. Jadi ini sudah kita lakukan penyambungannya, teman. Jadi meskipun kecil kita langsung melakukan penyambungan. Karena apa? Setelah kita sambung tentunya, misalkan kita menyambung di tahun ini, untuk tahun besok itu sudah mengeluarkan buahnya, jadi sudah produktif. Jadi nanti biar sambil gede pohonnya ini sudah bisa mengeluarkan buah kopinya ya, teman. Ini contoh juga, meskipun masih kecil tapi sudah produktif ya, teman. Selain itu juga untuk pohon kopi yang sudah gede, teman-teman, sudah gede kayak gini, tetapi misalkan buahnya sudah tidak produktif karena ini percabangannya ataupun pertunasannya untuk penyimpanan bahan itu sudah tidak banyak tumbuh. Untuk itu dengan teknik kayak gini, misalkan penyambungan kembali. Jadi kita memelihara tunas air yang tumbuh pada batang, nanti disambung kembali ya, teman, atau teman-teman bisa melakukan penyambungan ini langsung. Misalkan ini dipotong untuk batang pohon kopinya dipotong langsung disambung, itu juga bisa. Namun kalau saya biasanya memelihara tunas air kayak gini dulu, nanti setelah kita sambung ini sudah hidup. Ini setelah panen ini kita buang. Nanti yang saya gunakan untuk pembuangan adalah yang ini yang sudah kita sambung tadi. Itu untuk penyambungannya, teman-teman. Jadi yang pertama penyambungan, yang kedua penyulaman. Jadi penyulaman dilakukan kayak gini, teman-teman. Misalkan ini tanaman sulaman, merupakan juga ini tanaman sulaman. Jadi ketika pohon kopi sudah berumur atau sudah usianya biasanya, kalaupun subur, misalkan pohon kopi subur itu meskipun di atas 20 tahun itu tetap produktif. Tapi kalau tidak subur dan sudah berumur, itu untuk itu harus dilakukan yang namanya penggantian pohon ataupun penyulaman kembali pohon kopi tersebut. Jadi harus kita buang lalu ditanam kembali dengan pohon kopi yang baru ya, teman-teman. Itu penting sekali, daripada kita pelihara namun tidak produktif. Mau kita rawat kayak gimana, yang namanya perakarannya ataupun pertumbuhan ini pohonnya ataupun batangnya itu kurang maksimal, ya tentu saja tetap ini kurang produktif ya, teman-teman. Untuk itu perlu dilakukan penyulaman. Selain karena faktor usia, juga ada faktor ini termakan hama ataupun penyakit. Jadi misalkan pada pohon kopi yang sudah gede kan terkena hama ataupun penyakit, misalkan jamur ataupun ini penggerek
batang ataupun dan lain sebagainya. Itu kan biasanya ditandai dengan ketidaksehatan pada kopi tersebut, misalkan ditandai dengan daun menguning ataupun percabangan perantingan mengering dan lain sebagainya. Untuk itu daripada nanti menular ataupun menjalar ke tanaman kopi lainnya, saya sarankan untuk dibuang saja, dibakar ataupun ditimbun, dan lalu kita ganti dengan ini, dengan tanaman kopi yang baru ya teman. Jadi itu lebih efisien dan menghindari ini serangan lebih banyak pada hama ataupun penyakit ya teman. Jadi itu yang kedua untuk meningkatkan produktivitas kopi, yaitu penyiraman. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemangkasan ya teman. Jadi pemangkasan ini yang paling utama itu pemangkasan besar-besaran, yaitu biasanya kita lakukan setelah ataupun pada waktu kita melakukan pemanenan kopi. Jadi misalkan kayak gini teman-teman, ini kan pohon kopi yang kita buahkan di B2 ini sudah tidak produktif lagi teman-teman, karena tidak ada tunas bahan, tidak tumbuh. Untuk produktivitas kopinya juga kayak gini. Nah, untuk itu nanti ketika kita dalam fase pemanenan ini kita pangkas saja dari sini, misalkan ini dibuang. Jadi misalkan nanti ini dipetik kopinya, ini dibuang saja, lalu nanti kita akan memelihara tunas yang baru tadi, baik yang misalkan dengan teknik disambung ataupun dengan ini penyimpanan bahan, misalkan untuk pertumbuhan ini penyimpanan bahan masih banyak kan teman. Jadi pemangkasan itu ketika fase pemanenan buah, jadi itu penting sekali ya teman. Jadi nanti untuk persiapan pembuahan berikutnya itu bisa lebih optimal ataupun bisa meningkat. Karena apa? Nanti untuk perkembangan dan untuk pertumbuhannya, untuk pembuahan itu kan mesti ada tunas baru ataupun ini sambungan baru dari yang kita sambung, misalkan dari tunas air tadi. Selanjutnya juga pemangkasan perawatan secara rutin, misalkan kayak gini teman. Ini tunas cacing, ini harus kita buang teman-teman. Nah ini contoh tunas cacing, bentuknya kecil ya teman. Jadi dia hanya tumbuh 2 atau 3 ruas ya teman. Jadi dia tidak mempunyai pupus lanjutan. Kayak gini, dia harus dibuang saja. Biasanya dia tumbuh di tumpulan-tumpulan kopi kayak gini. Nah ini kita pelihara juga nggak besar, tidak produktif. Itu harus kita buang ya teman. Jadi pemangkasan selain ini tunas ranting yang sudah tua, sudah tidak produktif, pemangkasan tunas-tunas cacing, pemangkasan tunas air, dan misalkan ini tunas air tidak berguna atau tidak akan digunakan untuk permajaan sambungan, ini dibuang saja. Buang, ini akan mengganggu, menyerap nutrisi yang tidak seharusnya ya teman. Jadi yang seharusnya nutrisi ataupun zat-zat daripada pupuk dan lain sebagainya yang seharusnya terserap oleh buah, ini malah nanti akan terserap oleh tunas-tunas tadi. Selain itu juga ada pemangkasan ini bentuk, misalkan pemangkasan bentuk itu dilakukan setelah penyambungan. Itu juga penting sekali ya teman, karena pemangkasan bentuk nantinya akan menentukan jadi untuk kekuatan, untuk membentuk kerangka tanaman kopi yang kuat dan juga seimbang. Itu dilakukan pemangkasan bentuk, itu dilakukan setelah penyambungan. Ini tunas cacing teman-teman. Jadi pemangkasan itu macam-macam, ada pohon kopi ya teman, ada pemangkasan perawatan, ada pemangkasan bentuk, pemangkasan permajaan, rejuvenasi dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus diperhatikan untuk pemangkasan. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi untuk meningkatkan produktivitas buah kopi setiap tahunnya agar paling nggak bisa stabil, syukur-syukur bisa meningkat, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, itu saya ulangi lagi, ada penyambungan, yang kedua yaitu penyulaman, dan yang ketiga yaitu ini pemangkasan. Untuk perawatan selanjutnya ataupun yang lainnya itu
melakukan perawatan tambahan, misalkan pemupukan, pemberantasan hama, pembersihan gulma, dan lain sebagainya. Nah, demikian kurang lebihnya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum jelas untuk bisa tanya dengan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.